Pemirsa, tepatkah jika alasan pencabutan larangan ekspor pasir laut oleh pemerintah ini demi kesehatan kawasan laut dan tidak akan merusak lingkungan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Selamat sore Pak Zenzi. Selamat sore Mbak Fitri. Pak Zenzi, ini kan dilarang sejak 2003, tapi kemudian pemerintah kini mengizinkan kembali ekspor pasir laut. Bagaimana Anda menilai langkah pemerintah ini? Kalau saya melihat itu bukan hanya mengekspor pasir ya, tetapi itu menjual tanah air namanya. Karena dari proses ekspor pasir ini, garis terluar pulau Indonesia itu akan semakin menyusut. Sedangkan negara-negara tetangga, China itu akan semakin meluas. Dalam bahasa lain, inilah yang menjual tanah air. Kalau dibilang tidak akan ada dampak lingkungan, menurut saya itu yang menyampaikan tidak akan ada dampak lingkungan, itu mesti segera bangun dari mimpinya. Hanya dalam mimpi mengekspor pasir itu tidak akan berdampak terhadap lingkungan. Ini judul peraturan pemerintah ini dikemas memang mengelabui rakyat. Judulnya sedimentasi pasir sedimentasi. Sesungguhnya semua pasir di pesisir itu sedimentasi. Kalau dia warna putih itu sedimentasi dari karang. Kalau dia warna bening dan hitam dia sedimentasi dari batuan. Nah, kalau kita pemerintah mau menghentikan sedimentasi lumpur di Indonesia, bukan dengan cara diekspor, tetapi tegakkan hukum terhadap perusahaan sawit dan tambang di hulu sungai yang menyebabkan erosi dan kemudian sedimentasi di daerah muara dan pesisir. Di Kepulauan Seribu kita sudah kehilangan 6 pulau. Di sepanjang pesisir barat Sumatera, itu garis pantai sudah semakin menyusut karena abrasi dan tambang. Baik Pak Zenzi, nah mengenai hal ini, sebelumnya kan keputusan menghentikan ekspor pasir laut karena untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Kondisinya saat ini seperti apa dari pantauan Walhi sendiri? Indonesia ini negara archipelago terbesar di dunia ya, karena kita negara punya 14.000 pulau lebih. Tetapi kita menghadapi risiko yang besar karena perubahan iklim. Mencairnya es di kutub, itu negara-negara kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil di Indonesia, itu terancam dengan tenggelam. Seharusnya menghadapi situasi ini, pemerintah itu justru harus memperkuat kawasan pesisir. Menyusutnya daratan Indonesia dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, itu nanti volumenya tidak akan sebesar wilayah yang ditambang oleh pasir, tetapi akan jauh lebih besar. Karena biasanya wilayah-wilayah yang sudah ditambang oleh pasir, maka kawasan sepadan pantainya itu akan cepat rusak. Ini akan memicu abrasi yang besar-besaran. Juga kami sudah mendeteksi, sudah sangat banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia, itu sudah di-coupling dengan izin tambang pasir, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Riau. Artinya memang sudah ada pihak yang menunggu pemerintah Indonesia ini membuka keran ekspor pasir. Kalau kita mau mempertimbangkan ekonomi, sebenarnya tidak ada keuntungannya dari ekspor tambang ini. Pak Zenzi, berkaitan dengan batas wilayah dengan kemudian dicabutnya larangan ekspor pasir laut, bagaimana menurut Anda ini akan berpengaruh pada batas wilayah, terutama kita katakan antara Singapura dan juga Indonesia, karena kemudian kan sebelumnya proyek reklamasi Singapura banyak mendapatkan bahan baku pasirnya dari Indonesia. Ingat ini ya, apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kita harus belajar dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diincar. Karena ketika dibuka keran ekspor itu,
maka para broker tambang, para pemain tambang di pasir ini semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kepala negara. Hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Oke, artinya apakah ada langkah yang akan diambil dari Walhi terkait langkah pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut ini? Kita memberi kesempatan kepada kepala negara, para pemerintah, untuk mengoreksi kekeliruan ini. Apabila kekeliruan yang tidak dikoreksi, kami sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, mewakili lingkungan dan mewakili rakyat Indonesia. Karena selama ini, dengan operasinya tambang-tambang di pesisir, Walhi-lah tempat rakyat hadir, tempat rakyat mengadu. Memang keluhan dari rakyat ini tidak pernah sampai di telinganya pemerintah, hanya presiden. Sehingga mengambil keputusan, ini mengorbankan kepentingan rakyat yang hidup di pesisir. Oke, baik, kita tunggu saja dengan mempertimbangkan adanya keuntungan dan kerugian yang akan kemudian didapat dari larangan pencabutan larangan ekspor ini. Apakah kemudian pemerintah akan mengambil langkah evaluasi atau tidak terhadap aturan ini? Kita tunggu saja berikutnya seperti apa. Terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Bapak Zenzi Suhadi telah berbincang bersama kami.